Kompetensi kita bicarakan sekali lagi. Konon, semuanya adalah persoalan kompetensi semata. Karena itu kita harus mengulangi pemahamannya agar lebih solid. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini nyaris merupakan ekspresi dari kompetensi kita. Dengan kata lain, kompetensi adalah tingkat operasional dari kebiasaan dan kompetensi tersebut adalah memicu automatic guidance system, yaitu servo mechanism untuk bekerja melalui proses koreksi terus-menerus yang dikenal sekali lagi dengan istilah servo mechanism. Sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari kompetensi, yaitu belief, yang kita akan bahas di lain kesempatan. Tetapi secara populer, boleh kita hanya menggunakan istilah kompetensi yang lebih terkait dengan skill dan lebih akrab pula dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini kita akan perluas pemaknaannya. Semuanya adalah soal kompetensi. Jika kita sangat sering mengalami keberuntungan, maka boleh dikatakan kita memiliki kompetensi yang tinggi dalam persoalan peruntungan. Jika kita selalu sial dalam segenap hal, maka mungkin kita menjadi maestro di bidang ini alias memiliki kompetensi sial yang sangat luar biasa. Jika kita sangat mudah memperoleh teman, maka pastilah karena kompetensi kita urusan mencari teman sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Jika berkelimpahan selalu menyertai kita di setiap langkah, maka menandakan bahwa kompetensi berkelimpahan kita tentu sangat baik. Mari kita introspeksi sejenak. Adakah hal-hal yang telah menjadi pola yang sangat rapi dalam kehidupan kita? Selalu terjadi dan terjadi, bahkan sebelum terjadi kita sering meramalkan untuk terjadi dan akhirnya benar terjadi. Inilah bentuk kompetensi kita. Soal kompetensi baik atau buruk adalah hal yang berbeda. Sekali lagi, semua adalah soal kompetensi. Tingkat pembelajaran manusia mulai dari yang terendah sampai dengan tingkat kompeten secara sederhana dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Unconscious incompetence, 2. Conscious incompetence, 3. Conscious competence, dan terakhir unconscious competence. Kita ambil contoh sekali lagi, olahraga. Ketika benar-benar belum memahami apa manfaat dari olahraga, maka dapat dikatakan kita dalam tahapan unconscious incompetence. Ketika telah memahami manfaat dari olahraga, tapi kita tidak bergerak sedikit pun untuk melakukannya, kita dinamakan dalam tahapan conscious, tapi incompetence. Dan ketika memahami manfaat olahraga dan kita mencoba untuk melakukannya dengan susah payah, perlu usaha fisik dan mental yang sangat besar, seringkali terhenti untuk kemudian mulai dari nol kembali. Ini menandakan kita sudah mencapai tahapan ketiga, yaitu conscious competence. Ketika kita memasuki semangat tiada hari tanpa olahraga, bahkan kita benar-benar resah jika tidak ada kesempatan untuk olahraga, maka kita udah mencapai kompetisi yang tertinggi, yaitu unconscious competence. Jadi sekali lagi, tunggu apa lagi? Jika semuanya ternyata hanya masalah persoalan unconscious competence semata, mari kita buat keyakinan untuk hidup sehat sebagai unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup berkelimpahan menjadi unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup bergelimang cinta kasih menjadi unconscious competence. Mari kita membuat semua yang memperdayakan hidup kita agar terinstall menjadi sesuatu yang unconscious competence, bahkan lebih tinggi lagi menjadi belief system. Tugas Anda sahabat kali ini adalah bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, apa yang akan Anda capai. Lalu 10 tahun dari sekarang, apa yang Anda akan capai. Hingga 20 tahun dari sekarang, apa yang Anda capai. Ambil sejenak waktu untuk hal ini. Ambil kertas yang besar, sebesar koran kalau perlu, A0. Lalu gunting gambar-gambar yang Anda ingin capai dalam 5 tahun dari sekarang. Dalam 10 tahun dari sekarang. Hingga 20 tahun dari sekarang. Pecah 5 bagian. 1 untuk keluarga, 2 untuk kesehatan, 3 untuk kemakmuran, 4 untuk sosial, 5 untuk spiritual. Cari gambar, tempel di 5 bagian tadi. Dan jadikan ini adalah dream book Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang.